wabarakatuh. Mohon maaf Bu mengganggu waktunya sebentar. Ini ada tugas Latsar dari kelompok 4 angkatan 42 tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Mohon tanggapannya dari Ibu Wakasek SMP 2 Pangandaran. Pertanyaan pertama, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana tanggapan Ibu dengan kondisi bangsa Indonesia yang dilanda wabah COVID-19? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sebagai bentuk bela negara kita terhadap wabah COVID yang sekarang ini lagi berlangsung ya, lagi mewabah di negara kita maupun di negara-negara yang lain, sebagai bentuk atau wujud kita membela negaranya, yaitu dengan melaksanakan prokes atau protokol kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa kalau dulu itu cukup dengan 3M ya, mencuci tangan, pakai sabun, menjaga jarak, dan memakai masker. Sekarang ditambah lagi dengan 2M ya, dengan mengurangi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Di samping itu juga untuk sebagai ikhtiar kita harus ikuti apa yang diprogramkan pemerintah, termasuk vaksinasi dan PPKM. Itu saja mungkin. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, upaya bela negara mengalami perkembangan dari tahun 45 sampai dengan sekarang. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai hal apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan terhadap negara Indonesia dalam upaya mempertahankan negara? Yang Ibu rasakan dan Ibu lihat untuk saat ini yang diperlukan adalah pelatihan-pelatihan ya, terutama mendidik anak-anak kita sejak dini agar rasa nasionalismenya tinggi. Hal ini akan bisa terwujud dengan diadakannya pelatihan-pelatihan, mulai dari pelatihan di sekolah misalnya dari tingkat dasar, kemudian pelatihan untuk masyarakat juga, kemudian pelatihan untuk para militer juga harus lebih ditingkatkan, di samping tentu saja sarana dan prasarana yang disediakan oleh negara lebih lengkap agar kita ketika ada tantangan itu sudah lebih siap. Dan tentu saja yang paling utama itu adalah ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan terakhir Bu, jika kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, terutama generasi muda, menurut Ibu apa sajakah yang dapat mengancam terhadap kesadaran bela negara para generasi muda? Kesadaran yang akan mengancam terhadap negara itu rasa kurang cintanya mereka terhadap tanah air dan bangsa. Seperti tadi Ibu katakan bahwa rasa nasionalisme itu harus lebih ditumbuhkan lagi sejak dini, karena kalau rasa nasionalisme sudah menipis atau berkurang, itu akan mengancam terhadap kelangsungan bangsa dan negara kita. Kemudian menurunnya mental dan fisik generasi muda. Yang Ibu khawatirkan ini bahkan yang sering kita lihat dan rasakan sehari-hari, bahwa generasi muda sekarang itu kan lebih banyak memegang HP dengan game-nya daripada mereka meningkatkan kualitasnya di bidang kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu saja mungkin jawaban dari Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan selamat mengikuti Latsar. Semoga sukses dan selesai pada waktunya. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapat tugas Bapak untuk mewawancarai masalah bela negara sama wawasan kebangsaan. Mohon maaf Pak, saya mengganggu waktunya, nggak apa-apa sebentar. Nggak apa-apa, silakan aja.
Oke Bapak, nama Bapak siapa ya Pak? Nama saya Diding. Pak Diding ya Pak? Oke Pak Diding bekerja apa ini, lagi ngapain Pak? Saya lagi ngambil rumput untuk ternak saya. Oh, jadi Bapak seorang peternak ya? Oh, ternak apa Pak? Saya ternak domba. Saya mau mengajukan sedikit pertanyaan Ya, boleh. terkait bela negara. Kira-kira saya mengganggu nggak Pak ini Pak? Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Pak ya? Oke. Yang pertama ya Pak, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9, Iya. bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Berilah tanggapan Bapak mengenai bentuk bela negara yang nyata yang dapat kita lakukan dalam kondisi bangsa Indonesia yang sedang dilanda wabah COVID-19. Ya. Kalau saya gini, Pak, kan saya itu petani, mungkin saya agak kurang mengerti perbahasannya. Oh ya, benar Pak, benar. Tapi menurut saya, ini kira-kira aja ya. Mangga. Menurut saya pasti ini kita sebagai warga yang baik, kita ikuti aja aturan pemerintah. Hidup Oh. sehat, pakai masker atau berperilaku hidup sehat aja lah. Oh, gitu, seperti menurut itu. saya. Soalnya kalau kita yang lain-lain itu nggak bisa saya. Berarti Bapak tiap hari di kebun? Ya iya, saya tiap hari di kebun, di ladang aja saya. Oh, cari rumput ya Pak ya? Ya, Berarti selain mencari rumput, kegiatan Bapak apa lagi nih? ya, kalau kegiatan saya di rumah paling-paling kita pelihara ikan gitu Oh, aja. ada ikan juga. Kalau di kampung kan susah, Pak. Berarti adalah 30 domba ya Pak? Iya. Untuk rumputnya cari sendiri atau gimana ini Pak? Kalau saya cari sendiri, kalau misalkan agak kepepet, waktu-waktu saya kita nyuruh lah. Oh, nyuruh orang ya Pak? Ada yang disuruh Iya. juga. Ada Oke yang ya Pak. bantu lah intinya. Perkembangan dari tahun 1945 sampai dengan sekarang. Iya. Tanggapan Bapak mengenai hal apa saja yang harus kita siapkan dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan terhadap negara di Indonesia dalam upaya mempertahankan negara. Ancaman dan tantangan Pak, menurut Bapak itu gimana nih? Kalau Sebagai saya- seorang aduh. peternak ya Pak? Kalau saya ini pertanyaannya ini luar biasa, saya bingung juga ini. Tapi kalau menurut saya gini aja, biar nggak nyambung juga. Menurut saya mah kita mencintai produk Indonesia, produk-produk dalam negeri aja. Oh. Yang kedua kita tanamkan kepada anak cucu kita bahwa negara merdeka itu bukan begitu saja diserahkan oleh penjajah. Kita berjuang. Ada perjuangan ya Pak? Ada perjuangan. Gitu aja kalau menurut saya. Apa ini Pak? Mungkin di sini banyak pahlawan yang dulu ikut berjuang atau mungkin? Pahlawan kayaknya banyak, cuman saya nggak tahu itu. Oh, nggak tahu juga ya Pak ya? Nggak tahu. Saya maklum lah di kebun, Pak. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Iya. Jika kita melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, Iya. terutama generasi muda ya Pak, Hmm. menurut Bapak apa sajakah yang dapat mengancam terhadap kesadaran bela negara? Yang mengancam tuh Pak. Kalau menurut saya ini banyak banget, Mas. Kenapa gini? Kita upacara ditiadakan. Oh ya, sekarang nggak ada upacara ya Pak ya? Kita kan biasanya kumpul-kumpul, ada memeriahkan hari 17 Agustus. Yang kedua kita belajar sekarang daring. Itu kan udah menurut saya udah mengikis-ngikis kesadaran untuk mencintai itu udah mulai terkikis gitu aja menurut saya mah. Berarti kemarin nggak ada upacara ya Pak? Nggak ada, udah 2 tahun di sini. Oh, udah belum tua ada ada tahun ya Pak. Di sini Oh, mah. biasanya kalau upacara di mana Pak? Biasanya di lapang SMP biasanya. Oh, lapang gitu desa ya. itu cuman dekat sekolah SMP gitu. Berarti emang sekarang sudah Kayaknya banyak yang- udah nggak ada, itu udah mulai punah kayaknya. Itu kan melihat dari itu juga kayaknya kesadaran para pemuda itu mungkin berkurang aja gitu. lomba-lomba juga nggak ada mulai Nggak sekarang ya ada, Pak. nggak terlalu ramai lah, nggak meriah setelah ada ini COVID-19 Ada ini. COVID ya Pak. Oh iya. Ya udah gitu aja ya Pak. Ya, Ini ya, ya. terima kasih Ya. mengganggu waktunya. Ya. Mungkin pertanyaannya agak ya ini kan pertanyaan yang agak Ini, susah mungkin ya ini Pak. kan harusnya perjalanan sekolah bukan Oh, iya. pertanyaan saya. Oh iya. Ya udah terima kasih tanggapannya ya Pak. Ya, ya, siap. Mohon maaf nih mengganggu Ya, waktunya ya nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Oke, saya pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bela negara menurut saya menjalankan peraturan pemerintah yang sesuai dengan undang-undang yang sudah ditetapkan, menjalankan 5M dan melaksanakan vaksinasi. Terus selanjutnya bela negara yang harus kita siapkan untuk mempertahankan negara, yaitu dengan cara menjaga kerukunan antar warga, menghargai dan menghormati perbedaan pandangan budaya dan agama. Terus menurut saya hal yang dapat mengancam kesadaran bela negara untuk saat ini kurangnya kepedulian antar sesama, kurangnya gotong royong
dan kebanyakan untuk anak muda main game online. Mungkin itu saja. Makasih. Hai semuanya, generasi penerus bangsa, salam juang. Kami dari kelompok 4, angkatan 42, peserta Latsar CPNS gelombang 8 pemerintah Kabupaten Pangandaran. Kali ini dalam rangka memenuhi salah satu tugas dalam agenda 1 mengenai pemaknaan wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara yang dapat dilakukan di tengah maraknya berbagai isu-isu strategis kontemporer yang dapat menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kami melakukan interview langsung kepada beberapa narasumber dengan berbagai latar belakang. Coba kita ingat kembali. Nah, pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9, menyatakan bahwa upaya bela negara merupakan kewajiban setiap warga negara. Jelas, berarti itu kita semua. Setelah kami melakukan interview, wow, sangat luar biasa. Para narasumber memiliki perhatian terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dan kami bisa menyimpulkan dari hasil kegiatan interview yang telah dilaksanakan, bahwa dengan isu global mengenai kondisi pandemi akibat mewabahnya virus COVID-19 dapat mewakili akan kesadaran terhadap kepatuhan atas aturan pemerintah dalam menangani kondisi ini. Mulai dari giat akan gerakan 5M, patuh pada program yang sedang dijalankan mulai dari PSBB dulu sampai sekarang PPKM. Rasa kepatuhan ini semoga bisa menjadikan kondisi bangsa segera pulih kembali. Kemudian, sebagai langkah preventif untuk menghadapi berbagai ancaman dan tantangan terhadap bangsa Indonesia, perlu diadakannya beberapa program pelatihan yang relevan dengan rasa cinta tanah air, sebagai bentuk stimulus bagi peserta didik di sekolah, apalagi yang berada pada usia remaja. Untuk lingkungan masyarakat pada umumnya, rasa kebersamaan harus diciptakan dari lingkup terkecil, mulai dari keluarga, kemudian di tingkat lingkungan terdekat. Jaga selalu kerukunan, hargai dan hormati segala perbedaan. Terakhir, untuk generasi muda dalam hal kesadaran bela negara, kita semua meyakini pada usia remaja, hal-hal yang berbau kesenangan menjadi prioritas. Bermain bersama teman, melakukan apapun yang disenangi, dan mungkin bisa mengalihkan segala perhatiannya. Apalagi banyak sekali opini masyarakat mengenai remaja zaman sekarang, atau yang kita sering sebut dengan kids zaman now, yang sangat menggilai game online. Ayolah kawan, sadar nggak sih kalau kalian sedang dijajah perlahan dan dilumpuhkan? Serem. Kalian akan lebih banyak duduk, memegang gawai, menatap layar monitor, main sampai larut malam, bahkan tidak tidur. Yakinlah, badan kalian akan rusak secara perlahan. Hal ini mengakibatkan menurunnya mental dan fisik. Ingat, kemajuan teknologi harus diikuti dengan filterisasi dari dalam diri. Mana yang bisa memberikan kebaikan untuk kita dan mana yang tidak. Terima kasih. Salam juang.